حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من عظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tibyanil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. بعد jamaah sekalian, karena kita sudah memasuki bulan Rajab, pada hari ini untuk bulan Rajab, 1 Rajab, Nabi SAW itu berdoa di bulan Rajab. Ada beberapa doa yang dibaca oleh Nabi. Yang masyhur diajarkan pertama kali oleh kepada para sahabat-sahabatnya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rawahu Nasa'i wa Ahmad bin Hanbal. Itu Nabi ajarkan pertama kali waktu datangnya bulan Sya'ban, atau di saat mau, sebagian riwayat mengatakan detik-detik bulan Sya'ban itu, bulan Rajab itu datang. Kenapa Nabi ajarkan? Karena memasuki bulan Rajab itu Nabi siap-siap akan menerima satu ujian yang besar lagi bulan Rajab. Jadi bulan Rajab dengan wafatnya Khadijah, belum lagi dengan wafatnya Abu Talib, dan banyak lagi. Nah, di bulan ini Nabi menggunakan pertama kalimat Allahumma barik lana. Ada yang mengatakan Allahumma barik doang, apakah lana, apapun ya. Karena pembacaan doa itu, lafaz yang dibawakan Nabi itu nggak harus sama, karena ada beda redaksi, nggak masalah. Ada orang yang terlalu kencang banget di situ, apa kencang nih bahasa Jawa, terlalu keras sampai harus pas dengan apa yang dia dengar. Berbeda apa yang dia dengar dianggapnya salah. Padahal bukan salah dan tidak benar, mungkin pertama kali dengar kayak gimana sehingga yang kedua dianggapnya salah. Ada orang pertama kali dengar
tahlil biasa doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pakai ya Allah. Di daerah itu dari dulu pakai kalimat ya Allah, pas dengar ya Allah, coret dulu. Ini tahlil ditambah-tambahin, padahal mau ditambah-tambahin, dia baru dengar. Jadi permasalahannya bukan masalah dengar dan baru dengar, permasalahannya dia tidak bijak dalam hal itu. Nah, kembali ke barik, Nabi minta diberikan keberkahan. Apa keberkahan dalam bentuk apa yang dimaksud? Barik lana atau barik, keberkahan dalam bentuk umur dipakai buat untuk di sini kan ada disebut kemarin tuh wal isra ila haditsil ashi, mendengarkan omongan orang saat lagi berbicara. Itu aja merupakan satu adab. Ashir itu kebanyakan, apalagi dalam hal-hal kita menghadapi orang yang lebih tua, apalagi kita menghadapi orang tua di rumah dan segala. Saya dulu punya terkesan ada guru saya waktu datang ke daerah Sunda Kelapa. Dia seorang alim, nulis kitab banyak. Datang kita lagi seminar segala macam. Tiba-tiba azan. Dia udah tua. Mestinya dia bisa salat di situ segala macam. Ketemu masjid, waktu itu hujan, mau gerimis, paksa keluar. Kita bingung mau kemana nih. Waktu itu diskusi sama mungkin sebagai tidak kenal, namanya Profesor Damam Raharjo. Keluar dari masjid, sholat. Memang nggak pernah dengar jual sholat bersama. Habis sholat, seperti biasa, habis setelah sholat ada beberapa orang yang nyampein ceramah singkat. Anak muda selesai segala macam, yang lain juga pernah ninggalin. Satu waktu kita mau ninggalin dia tanya sama aku, ini ada acara apa? Oh ini biasa. Anak aja waktu itu nganggap biasa, memang biasa setiap ini ada sambutan kecil kultum dari ini segala macam. Dia mau jalan, dia duduk lagi dengan khidmat duduknya. Kita duduk lagi, kita bisikin sama beliau. Ini bahasa Indonesia, nggak mungkin paham, ini bahasa Arab. Dia bilang, saya tahu ini bahasa Indonesia. Kalimatnya masih ingat tuh. Walakin al-isra ila haditsil ashri ahsan. Tapi kalau kita mendengarkan orang berbicara lebih bagus gitu. Oh iya, saya duduk. Terus yang lagi dia masih belum mulai kan, dia masih bisikin. Ini permasalahan katanya bukan masalah paham dan tidak paham. Permasalahannya umur kita ini barakah. Mendengarkan ilmu apapun yang disampaikan, paling tidak akhlak apapun yang disampaikan dalam adabul ilmi, itu anu didapat tuh dikira. Jadi memang orang yang tahu barakah berbeda dengan kita yang cuma tahu definisi barakah. Kayak tawakal, ustaz paham arti tawakal. Tapi kalau untuk urusan praktek, petani jauh lebih bisa tahu apa menghayati arti tawakal. Oh, kita mau bisa tahu tawakal dari sudut manapun, terbagi berapa, hadisnya apa ini. Suruh praktek, gemeteran. Tapi petani itu jauh lebih bisa
faham karena dia menghayati arti tawakal. Pengamat tinju itu jauh lebih keren ngomongnya, karena pakai jas, di AC ruangannya. Sebenarnya ini begini, kalau ini jago banget, coba sih tuh deh, boyongan nih. Pengamat sepak bola juga begitu, jago banget kan. Mestinya dari sudut ini dia ada di posisi sini, sehingga coba tuh kunang-kunang matanya. Berbeda. Nah, ada orang dua yang dapat tahu definisi pun tahu juga arti barakah. Keberkahan duduk, keberkahan mendengarkan, ila haditsil asyik. Luar biasa. Nah, ini jarang didapat sama khususnya orang-orang Indonesia juga. Kita kuliah sama-sama orang Indonesia. Ini mohon maaf ya, saya akhirnya kadang-kadang jauh juga mendekat orang Indonesia. Pertama sering telat, yang kedua ngobrol. Sampai berkali-kali dosennya tidur. Hello. Nggak boleh kumpul di satu komunitas. Dan paling enak nguru orang. Di sini nggak mau. Kayak gitu biasa aja tuh ya. Mungkin berasa gitu. Itu maju tuh. Jadi apa ya? Saya juga bingung adat Indonesia. Jadi orang-orang sana tuh suka aneh gitu lihat gitu. Maju. Salah aja, dia paling ketawa, paling yang nggak mau maju loh ketawa. Dan itu hampir semuanya umum. Saya akhirnya kadang-kadang nggak kumpul kumpulnya di tempat lain karena dia tidak terbiasa dengan wacana pertama kali barokahnya umur itu datang dan tidak terbiasa dengan adanya yang namanya ilmu. Bukti dari ketidakbiasaan dengan adanya ilmu, di setiap tempat yang laku penceramah lucu. Karena yang menjadi nilai adalah masyarakat. Sampai kita pun diatur sama dia. Panitia itu bisa ngatur kita. Sebelum mulai acara di sini. Dari mana? Habib, condet. Oh. Kalau bisa sih yang lucu kan di sini. Bayar juga ngatur dia. Kan kita udah punya konsep ya. Orang sini sih kenanya lucu ya. Kalau kagak. Oh, siapa ini? Saya bayangin. Karena emang udah apa ya, dalam tanda kutip ringkas nggak doyan ilmu, nggak doyan ilmiah aja, nguap. Ada satu, jadi kalau kita umpama ke Syria, ke Iran, ke Lebanon, nguap. Di sana forum-forum khutbah Jumat itu ilmiah bukan. Mana ada khutbah Jumat bukannya ma'rifatullah, mengenal Allah. Bayangin dulu kayak kajian, dan serius semua. Dan masyarakat paling banyak yang baca buku, dengar India masih nomor 2. Bagus. Indonesia lah. Baca WA ya. Baca WA nomor 1 sudah. Apapun sibuk banget. Ampun nabrak baca WA. Tapi kalau buat ini, padahal di surah Thaha itu dia. Bagaimana ketika Musa falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa datang, ada suara yang memanggil.
qala fakhla'na 'alaik. Buka asna. Innaka bil wadi muqaddas. Kamu di tempat yang suci. Apa kata Allah? Wa ana ikhtartuka. Aku pilih kamu. Jadi Al-Quran pertama kali sudah mengajarkan bagaimana tempat nuntut ilmu itu disucikan. Suci. Sebagai bukti, sendal kamu dilepas. Sendal dilepas itu bukan bermakna arti harfiah, benar-benar lepas. Tanggalkan ego ini. Lihat kalimat pertama, disuruh adab ilmu itu duluan, belum dikasih ilmu. Wa ana ikhtartuka, aku milih kamu. Kalau udah melakukan kesopanan tadi, apa kalimat pertama sebelum diajarkan ilmu? Fastami' lima yuha. Ente dengerin apa yang akan dikasih ilmu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah. Baru diajarin tauhid. Pertamanya adab ilmu. Itu namanya umur barokah di situ. Barokah di situ, ziyadatul khair, berkali-kali kita ngomong. Kebaikan dari Allah yang bermanfaat banyak. Jadi kalau mau mengukur orang itu beramal soleh, bukan dari banyaknya amal, bukan dari seberapa dia amalnya, tapi sejauh mana manfaat yang diberikan buat orang. Di surat Al-Mulk apa? Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa Al-Quran enggak mengatakan alladzi khalaqal hayata wal mauta? Hidup mati dulu. Kenapa mati terus hidup dulu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mauta dulu. Dia akan mementingkan urusan kematian. Wal hayata, kehidupan, liyabluwakum, aku akan uji kalian. Di saat aku uji, apa yang paling baik amalnya? Ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan paling banyaknya amal, tapi paling baiknya amal. Manfaatnya sejauh mana? Sering kita bahas bahwa orang yang punya uang 1 juta, orang satu dengan orang lain berbeda manfaatnya. Yang satu punya 1 juta, beli alat selesai. Saat berapa ini 1 juta? Oh sudah. Itu namanya nggak berkah. Tapi yang dinamakan berkah, beli 1 alat, bisa ngasih manfaat orang ke dokter, habis itu bisa disuruh pulang kampung, begitu dikasih bekal, ya. 1 juta dengan kualitas yang sama, tapi bisa fungsinya banyak. Ada orang yang enggak, satu selesai. Ada orang menghadiahkan sesuatu yang kira-kira nggak bakal berkah. Kalau mau hadiah seseorang itu yang kira-kira barokahnya jalan. Bapak menghadiahkan kopiah, pasti dipakai buat sholat. Kita boleh mati, pahala terus ngalir. Iya, pakai buat ibadah, apalagi dititipin. Ini kalau lagi sholat, ini pakai ini ya. Keberkahan itu begitu. Barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
Ramadan. Minta keberkahan. Siapa orang-orang yang berkah? Orang-orang yang berkah yang begitu, yang dirinya bisa, orang lain bisa mengambil manfaat banyak dari dia. Apa aja? Kalau apa-apa tawarin orang, ya enak mau apa? Mau kemana? Yang penting dia, orang lain bisa mengambil manfaat banyak dari dia. Punya ilmu yang penting manfaat. Gua harus kitabnya paling tebal. Gua harus kitabnya banyak, ini fase debat. Jangan. Saya sering bicara tuh, santri dulu lebih bersih, bening mukanya, karena mirip, masya Allah. Sekarang santri geseng muka, debat mulu. Dan masyarakat kita ukurannya di debat lagi. Wah, ya, dia sih tentu tuh debat menang. Orang diaduin, itu orang kayak berantem. Nggak boleh. Ahmad Al-Muhajir itu orang yang perkasa. Dua suku mau bertikai. Dia malah maju. Kamu nggak tahu sih kita ini. Dua kasarnya di preman dua nih datang. Kita ini biasa di pasar, di lapangan, emosi begini. Ya. Ahmad Al-Muhajir ngambil tiba-tiba pedangnya dua, batai. Pedang dua dibatai. Terkenal dengan kasar sayf, si pematah dua pedang. Ini kalau mau tak, buang. Bukannya nggak mau dia, tapi nggak ada manfaat yang ini. Nah itu orang harus jeli. Keberkahan di mana? Kita selama ini di barokah belum. Nabi doa begitu, apa asal keluar? Apa cuma kita disuruh dengerin, terus tiap tahun disuruh ngafalin? Apa cuma begitu Nabi? Nah, disuruh menghayati, mengkalkulasi kita udah barokah belum hidup kita. Jangan kagak. Jangan rutinitas tiap tahun begitu terus. Ketemu lagi, tadi ngobrol ketemu orang, udah Ramadan lagi, iya kemarin kelasnya nggak ada yang nonton, ilmunya segitu doang. Ini ada yang ilmunya bertambah, pengetahuannya doang, tapi dalam praktek kagak. Padahal Al-Quran mengatakan amanu wa amilu sholihat. Kalau udah beriman diiringi sama amal soleh. Jangan cuma beriman doang, tapi ada amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya tadi, jangan sampai orang tersinggung sama dia. Amal soleh. Soleh itu artinya membenarkan, membetulkan. Orang tukang reparasi jantung disebut solahiyah, tukang benerin. Dia memperbaiki orang. Orang jangan sampai tersinggung. Hidupnya sibuk di situ. Bukan malah sibuk nyari gara-gara. Repot. Makanya barakah itu di situ. Keberkahan. Nah, di dalam bab ini tarkul iftikhari bil jahi wal ghina. Kita meninggalkan kebanggaan diri. Udah sampai sini kemarin? Belum. Wa tarkul iftikhari bil jahi wal ghina. Kita meninggalkan berbangga diri bil jahi wal ghina, dengan kedudukan dan kekayaan. Bangga boleh gak kalau begitu? Menurut di sini, bangga boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kebanggaan itu yang otomatis langsung merendahkan orang lain. Gak boleh. Nabi berkali-kali mengatakan dirinya Rasulullah.
Nabi berkali-kali mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak bohong. Kalau dilihat main bangga-banggaan itu nggak boleh, Nabi berarti sudah melanggar kalau umpama. Ana nabiyyun la kadhib wa ana bi Abdul Muttalib. Pakai ras dia ngomong. Ana nabi yang tidak pernah bohong dan anak keturunan dari ras Bani Abdul Muttalib. Khiyarukum khairukum wa ana altafukum min ahli. Orang yang paling baik dengan keluarga, anak yang paling baik di antara ente keluarga. Aduh Ustaz gitu, sombong kali ya. Dicondet nggak dipakai itu. Tapi Nabi itu begitu. Kalau gitu Nabi sombong, bukan. Yang salah pemahaman kita. Bukan begitu arti sombong. Arti sombong itu ketika para sahabat-sahabat itu tanya, kita pengen punya sendal bagus, pakaian bagus. Kata Nabi, kenapa? Apa yang melarang? Mama na'aka? Apa yang melarang kamu? Saling tengok-tengokan para sahabat. Enggak, takutnya Nabi bilang sombong. Fatabassaman Nabi. Tersenyumlah sang Nabi dan kemudian mengatakan, Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kalau merendahkan manusia dan menolak kebenaran itu sombong. Sombong itu ukurannya batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Punya mobil masih sombong? Enggak. Pakaian bagus masih sombong? Enggak. Aduh, Ustaz itu enggak sombong. Pakaiannya itu juga. Jangan. Kesian ke Ustaz yang mau punya baju pakaian bagus jadi gemeteran. Kenapa jadi masyarakat semua? Jangan, itu orang jadi gitu. Orang tawaduk deh. Pakaiannya nggak ganti-ganti. Jangan. Biasa Pak. Jadi bukan itulah ukuran dia mau pakaian baru nggak apa-apa, nggak pakai apa. Bukan itu ukurannya, jangan itu yang dibahas. Gitu. Dan itu pecah di bahasa Arab itu lebih banyak yang salah-salah. Makanya ciri-ciri ikut Nabi adalah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh dalam pribadi Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Buat siapa? Liman kana yarjullah, bagi yang mengharapkan hanya Allah aja. Ya hanya Allah doang, nggak asal apa. Ana hanya Allah. Benar ente. Nabi ngajarin dalam doa. Doanya di saat ingat gak? Di bulan Ramadan. Itu wiritannya orang puasa tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu orang wiritannya orang puasa dari pagi. As'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dari pagi. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu doa Nabi itu yarjullah. Ada Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu orang-orang yang mengharap ridha Allah disyarahi, dikomentari dari itu doa. As'aluka ridhaka, memohon sama Allah apa yang dimohon? Surga bukan? Surga nomor 2, ridhaka wal, ridhonya dulu, wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Berlindung dari murkanya dulu yang ditakuti, baru api neraka. Bukan menomorduakan enggak dulu, bukan, tapi dia lebih mendahulukan keikhlasan tuh di situ. Ya. Baru bukan beda ridhoka, minta
ridhonya Allah. Ibadah yang ridho itu hanya mengharap dari Allah. Hanya mengharap dari Allah. Kalau setelah itu Allah nggak masukin kita ke surga, terima nggak gitu? Kalau orang sufi kan terima. Terserah engkau ya Allah. Yang penting aku mengharap ridhonya Allah. Wah, kalau gitu jual itu level gitu. Wah, masa nggak masuk surga sih? Itu lagi. Dia enggak harap ridhonya. Gampang-gampang kita dicubit ya sama anak kita. Kita anak kita. Saya anak kita gigit kita. Marah nggak? Ada. Aduh, kok ada begini? Aduh. Ya, siapa pun, karena yang mukul adalah seorang kekasih. Apapun yang begitu, sama-sama ridho kau aja. Dan itu dihayati kalau orang ya para habaib kalau baca itu setiap selesai itu doa barisan kedua nangis. Ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini tadi Allahumma hayati. Itu wiridannya orang. Kalau kita enggak, doa itu dibaca mau 5 menit sebelum maghrib. Ya. Bangun bagi makanan baru dibaca doa. Masuk tuh kayak ini. Asyhadu an la ilaha illallah, lontong, sambal kacang, apa segala macam, tehnya tumpah, itu yang tamu baru datang. Kawal jannah, sini aja. Lah, kita ngeliat nggak ada basah-basahnya itu doa ya. Iya, abis kita baca kitab nih, orang-orang pada nangis, itu udah kagum buat masjid-masjid hilang gitu. Melihat masyarakat frustrasi lagi. Dari mana lagi mulai? Kayak masih lama. Iya, keluarga menyebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Masuk ke akhirat tidak ada ya Allah. Sibuk Allah dan itu dibaca mau detik-detik mau azan lagi. Gitu hilang. Begitu pas waktu azan udah buru-buru dipotong doa, udah azan, sudah stop tuh doa. Hilang. Gimana ya coba? Gimana kita berkah itu? Liman kana yarju wal yawmal akhir, yang dia takut dengan hitungan-hitungan hari akhir nanti, benar-benar dia takut. Ilmunya bakal ditanya, nikmatnya bakal ditanya, ya, karena ujian-ujian itu bakal datang. Kayak di surah An-Nahl itu, ata amrullah fala tasta'jilu. Telah datang perintah Allah, maka kau jangan minta buru-buru untuk didatangkan. Kalimatnya aneh ya. Mestinya kalimat itu baru dipakai akan datang perintah Allah, ente jangan minta buru-buru datangin. Kalau sudah datang, ngapain minta jangan buru-buru? Iya kan? Kecuali sayati atau sawfa ya'ti amrullah fala tasta'jilu. Akan datang paket, tapi jangan buru-buru dibuka. Pantas kalimatnya. Ini udah datang paket, jangan dibuka, nggak enak. Ya udah datang, mau diapain? Tapi lihat beda. Kenapa? Karena bagi Allah telah, akan, dan yang sedang gak berlaku. Bagi Allah tuh kalimat, kalau kita tuh ada masanya.
Dia mau yang telah datang, mau yang akan datang, mau yang telah datang, sedang datang, nggak berlaku bagi Allah. Artinya apa? Bahwa sebelum kalimat nanti itu subhana, maha suci Allah, Nabi diberangkatin dengan begitu cepat. Gimana tuh waktunya? Seakan-akan Allah telah menjawab sebelumnya bahwa waktu masa itu nggak berlaku buat Allah. Kalau kita akan, sedang, telah, ada berlaku ya. Kalau bagi Allah sama. Makanya doanya Nabi apa? Allahumma bi'ilmikal ghaib wa biqudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmu yang tidak, aku tidak ketahui. Al-ghaib. Sama sekali kita ya. Arti ghaib itu enggak ada tahuan. Kita nih enggak tahu. Sedangkan Allah alimul ghaibi wasyahada. Itu kan masjid ada jendela. Kalau ada orang naik, dia akan tahu sepanjang apa yang dilihat. Yang di bawah enggak. Itu baik. Diinjak tuh. Apa aja yang Allah tahu yang di atas. Oh situ datang tuh pakai baju merah. Masa kita nggak tahu karena kita terhambat tembok. Yang di atas tahu. Ada al-ghaib. Allah tahu kapan. Jadi kita ya, pertama itu tadi yarjullah wal yaumal akhir, hari akhir. Ada hari akhir yang bakal akan menghitung-hitung kita. Dan itu ciri-ciri orang yang kira-kira bisa mengikuti Nabi. Wa tarkul iftikhari bil jahi wal ghina. Ciri-cirinya adalah orang itu kalau umpama dia mau bisa, paling tidak yaqtadi bi arba'ati sifatin nabi. Dia mengikuti 4 sifat-sifat kenabian. Pertama apa? As-siddiq. Siddiq itu dipercaya. At-tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Kalau buka kamus, fattaha atau syarraha, lebih jelas. Berikutnya al-amanah. Ada lagi fatana. Jadi orang kalau mau selamat hidupnya berkah, satu-satunya itu sifat Nabi. Apa pertama? As-siddiq. Siddiq itu artinya dipercaya. Shadaqah, ini gelas ya. Ini tutupnya nih. Kalau umpama tutup ini pas sama gelas, shadaqah. Shadaqah itu sesuatu yang gelas sama tutupnya pas. Kalau klop, nah itu shadaqah. Makanya siddiq, shadaqah, omongan yang pas itu dengan kejadian sesungguhnya. Tapi dengan syarat, shadaqah itu juga harus ada kecerdasan. Dia memilih dan memilah. Oh ini begini, oh ini begini. Kalau disampaikannya harus bagaimana? Baik yang disampaikannya, manfaat buat orangnya apa enggak? Itu baru dikatakan siddiq. Kalau cuma ada berita diomongin, polos namanya. Polos kagak berkualitas. Itu mah, dia mah apa aja diomongin. Jangan salut, polos tuh orang. Polos tidak ada unsur kecerdasan sama sekali. Tapi kalau siddiq cerdas. Oh dia jujur, ada nilai plus. Oh dia polos. On. Iya. Yang diomongin disampaikan. Oh dia mah jujur orangnya. Jujur polos. Apa aja ngomong bagi
Dilihat dulu, oh api itu enggak ini tuh. Itu namanya siddiq. Shadaqah asal katanya itu kekuatan. Kalau ada kebenaran dan kejujuran itu menjadi kekuatan, namanya siddiq. Itu baru namanya siddiq. Jauh. Jadi Nabi itu hati-hati kalau ini orang tersinggung apa enggak, kata-katanya diatur supaya rapi segala macam. Itu baru yang keluar adalah siddiq. Kalau cuma asal ngomong itu bukan siddiq. Siddiq artinya shadaqah, kesesuaian dengan apa ya. Abu Bakar disebut as-siddiq karena dia telah mempercayai apa yang di Isra Mi'rajkan nama Nabi, dan dia mengabarkan kepada para masyarakat. Artinya as-siddiq, dia telah membenarkan apa yang telah dilihat dan menceritakannya bagus. Itu yang disebut dengan as-siddiq, shadaqah. Ada lagi disebut dengan at-tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Ada unsur siddiq. Orang jangan salah, dianggapnya itu bohong sederhana. Orang yang terbiasa bohong, dia akan menjadi candu. Bagi dia itu ketagihan buat bohong, karena udah berhasil tadi. Dan bohong itu akan ditutupi oleh kebohongan lagi, nggak mungkin. Dia akan bohong lagi, bohong terus. Dan dianggapnya bohong itu solusi bagi dia. Kayaknya selesai. Padahal enggak. Dia akan jadi habit, kebiasaan, adiktif, kebiasaan. Nggak bisa kalau nggak ninggalin bohong. Sehari nggak bohong nggak bisa. Apapun bercandanya bohong, ini semua. Dan dia anggap enggak, bukan bahaya, ternyata bahaya. Orang yang terbiasa bohong, pertama dari lingkungan kecil, nanti ke bawah tuh, ke sekolahan di bawah, sampai ke tempat pekerjaan, sampai di saat kita berniaga, berdagang pun kita bohong. Sampai kalau kita menjadi seorang politisi, penguasa, kita akan bohong. Di Amerika Serikat ada seorang motivator, namanya si Sam Harris. Sam Harris seorang motivator. Dia bilang apa? Andaikan ada perbuatan asusila dan agama yang aku harus hilangkan di seluruh ini, aku akan menghilangkan agama. Sam Harris ini orang pintar. Wah, buku-buku ya laku, anak-anak muda pada suka sama dia. Tapi statement waktu dia berbicara begitu bikin heran. Apa yang bisa buat dia? Karena dia korban daripada kebohongan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, atau kebohongan yang dibuat oleh media barat. Kan bohong. Jadi media barat kalau mengabarkan Islam itu begini, dia teroris, apa? Dan sangat dikit kita temukan orang-orang barat untuk mengatakan bahwa Islam itu agama rahmah, agama dikit. Dia mengambil sumber dari dua, dari Islam itu sendiri. Yang kedua dari ada orang yang mengabarkan bahwa Islam itu agama. Karena seakan-akan kayak udah saling kompak antara satu dengan yang lain. Sekarang kalau digambarkan tuh Islam yang umpama di negara-negara Timur Tengah yang apa-apa kalau beda sama dia itu dibunuh, dibom, itu kan bohong. Tiba-tiba Barat mengangkat berita ini, karena akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa Islam itu begitu. Di Syria itu, ini ada foto jelas-jelasan. Dan itu kita
sama pelajar-pelajar sini. Ini foto jelas-jelasan, ini foto orang Irak waktu terjadi penjara Abu Ghraib. Abu Ghraib itu penjara yang paling sekarang levelnya lebih tinggi dari Alcatraz, penjara di Amerika Serikat. Alcatraz itu semut lewat bisa tahu alarm bunyi. Abu Ghraib itu penyiksaan demi penyiksaan. Ya. Selesai. Ini yang disiksa mukanya kan Arab. Yang nembak ini nggak kelihatan loncongnya doang. Oleh begini. Itu berita udah kapan tahu, diganti doang kalimat atasnya set, diganti menjadi peristiwa di Syria tentara membunuh rakyatnya. Bisa bayangin gitu. Orang Indonesia nggak tahu bisa bedain yang mana Arab Irak, mana Arab Syria. Kalau sudah kebohongan itu melanda berita dunia, namanya propaganda global. Dibohongin seperti mau yang alim, yang pinter, yang kagak bilang udah Syria gak ada apa-apa juga. Sampai ada satu artis datang ke Syria, ketemu pelajar-pelajar kita, perhimpunan pelajar Indonesia, tanya, Anda nggak masalah gitu? Ada apa sih? Diketahui dia pelajar gitu. Dia tahu dari mana presiden di Syria ini? Ya karena di berita-berita kita hidup di sini, bayangin. Yang tahu kita terus ditanya itu kenapa dia jadi lebih tahu, lebih fasih. Ya, itu namanya propaganda global. Dari mana awalnya? Sederhana, kebohongan. Yang dianggap dulu tuh nggak masalah. Lah, dikit nggak apa-apa. Padahal nanti dia jadi habit, kebiasaan. Terus, saya ini siapa ngomong gitu? Aku akan tinggalkan. Wah, kaget. Orang pinter ini. Dan berapa banyak itu di berita-berita Timur Tengah yang udah Syria, wah dengan bahasa Arab bahwa presiden ini ya gitu sampai segitu. Dan itu sederhana, awalnya yang kita anggap adalah kebohongan, yang kita anggap biasa. Sedih, berat mengamalkan sedih, menyampaikan itu berat. Orang main dorong-dorongan nyampe ke belakang. Tapi Nabi dengan siddiq dan tabligh pun menyampaikan, Nabi terus terang. Kita pernah gak ada orang ngomong nih Bapak, ini begini-gini, gak tuh kagak sama. Ini begini. Kan ada orang sudah cerita. Top. Benar nggak, Beb? Waktu itu ditodong, suruh bilang benar. Berani nggak tengok? Benar nggak, Beb? Enggak, salah. Langsung pucat tuh. Benar kan, Beb? Enggak, salah. Wah, langsung bangkrut. Tapi kita berani gak untuk mengatakan itu bukan main adab tidak adab, itu harus, benar gak? Ya kalau adabnya kita, kalau mau ini teman kita agar hormatin dia, ya sebenarnya sih nggak begitu. Kadang-kadang kita ini juga salah. Untuk nggak enak sama orang kita iyain aja kan. Benar nggak mau balik? Benar nggak balik? Ya, sebenarnya jangan. Ya dewasanya kita datang. Nggak afwan. Sebenarnya begini. Ada yang ngomong harus tabligh sampai. Ingat kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu anaknya wafat, Ibrahim, ya, bareng sama gerhana matahari.
kashafati syams wa yaqulu an-nas kasafati syams li mauti Ibrahim. Oh, gerhana matahari, wah ini karena Ibrahim anak Nabi Muhammad meninggal. Ramai jadi omongan, jadi buah bibir. Sahabat-sahabat yang GR, bayangin. Kata sahabat, dah mati ni makanya jangan macam-macam. Apa Nabi gue? Nabi ini benar-benar utusan Allah. Allah aku perhatiin. Ibrahim wafat, gerhana matahari ikut berduka. Nabi cakap, Ayyuhan nas idza ra'aitum, pokoknya apabila kamu melihat matahari, ada bulan, gerhana, la alaqata li mauti ahadin wala li hayati. Enggak ada sangkut paut dengan kematian seseorang dan hidupnya. Fa idza ra'aitum fasallu. Kalau kamu lihat maka salatlah. Nabi jujur, itu kan untungin Nabi sebenarnya. Kalau Nabi jadi Nabi, nah sahabatnya ngomong gitu, benar juga nih, ide bagus nih. Dia kan, makanya jangan macam-macam ya. Wah, yalah beriman banyak tuh dapat, nanggok banyak tuh. Tabligh, Amin Siddiq, jujur ya apa yang disampaikan. Nggak ngambil untung. Wah, kalau kita belum jadi nabi aja, siapa yang meninggal apa hujan dicocok-cocokin. Itu kemarin meninggal, hujan langsung, apa hubungannya? Menyambung hujan itu. Kemarin dia meninggal itu mendung, apa? Baru mendung. Ini gerhana matahari. Jadi kita ni ilmu cocokisme, mencocok-cocokin paling doyan orang Indonesia. Ada demo awan, lihatlah lafaz Allah. Apa lagi itu zaman sekarang, di zaman canggih, Allah bisa dibikin apa. Dan yang lihat ini malu-malu ini. Yang lihat ini bukan cuma orang Islam loh. Orang-orang Barat pada lihat itu apa nggak malu digitu-gituin. Dan itu berulang-ulang. Akhir zaman ada bayi kupingnya mirip Adam. Apa urusan itu kan? Bayi apa ini dengan kekejar kiamat? Apa hubungan? Memang pernah Nabi ngomong ciri-ciri kiamat ada ini. Bahkan kiamat yaumil Jum'ah itu masih ikhtilaf ulama. Nabi nyebut kiamat hari Jumat itu masih ikhtilaf. Kan kiamat hari Jumat, contoh. Kiamat hari Jumat. Di Amerika hari apa? Kiamat itu tantaran dong. Indonesia di kiamat, dari tobat yuk. Ayo. Ya artinya masih ikhtilaf. Di Italia ya, udahan. Udah kemarin. Berarti seminggu lagi nih tobat kalau wah masuk ke surga semua lagi tadi. Makanya ketika yas'aluna ka'an tentang hari kiamat, Allah sahabat tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ente mau disiapin apa? Nabi nggak jawab. Apa yang itu disiapkan? Dulu ada cerita, sudah itu. Tapi kita ni paling doyan. Makanya ta'lim itu paling tidak, kalau bahasa mahasiswanya, ada menggeser paradigma pemikiran kita ke arah yang lebih sehat. Nah itu mulu. Rojab diulang lagi, begitu lagi, Isra Mi'raj cerita semut lagi diangkat masuk kantong itu lagi, itu tiap tahun tuh kita dengerin. Dan yang denger subhanallah orang Indonesia sabar ya. Kalau dia tahu juga. Jadi semut itu ternyata
buat nambah yang baru tuh males. Oh iya. Ada yang tahu apa ceritanya dari awal berakhir. Wah, Timur Tengah anti dilarang mengulang gitu. Dan kalau sudah masyhur, sudah ganti yang lain cerita. Nemblok semut lagi cerita sama semutnya gini, itu lagi ini. Cerita nenek-nenek dunia jadi nenek-nenek. Nabi dipanggil, hai Muhammad, citaan diulang lagi. Kamu milih minum susu apa ini? Jadi kayak sahur sepuh itu cerita. Oh, minum susu. Alhamdulillah. Muhammad itu kalau kau milih arak, umatmu akan mabuk. Kenapa jadi Nabi yang salah? Jadi gara-gara Nabi nanti itu mabuk. Kalau ditanya, tapi kok banyak yang mabuk? Itu aja, kok pakai itu aja. Jadi pokoknya dipaksain supaya itu deh. Itu aja Nabi milih susu masih mabuk, apalagi milih arak. Ya. Dan itu diulang tiap tahun. Wah, gitu ya. Akhirnya kita melonjor lagi. Ini apa ini? Jadi itu sekali lagi baik. Fi Rajab wa Sya'ban, Ramadan Ramadan. Keberkahannya di saat duduk itu apa? Ketika berduduk dapat apa? Ilmunya apa yang didapat? Harus ada penambahan. Dan paling penting adalah ketika perbuatan itu bermanfaat buat orang. Nah, hadanallahu ya Tuhan. Sampai di situ dulu. Sampai di situ. Kalau ada yang mau tanya, fadhlu, yang enggak tanya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.